Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Adi Aulami yang kami rahmati dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada di makam Sunan Prapen, yang mana Sunan Prapen adalah cucu dari Sunan Giri. Bagaimana kelanjutannya? Mari simak di video selanjutnya. Makam ini terletak di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas, sekitar 400 meter di sebelah barat makam Sunan Giri, dalam sebuah cungkup berarsitektur unik dengan ukiran bernilai seni yang sangat tinggi. Sayyid Muhammad Fadlullah Fatihal atau Sunan Prapen adalah penguasa keempat yang memerintah kerajaan Giri Kedaton, yang dalam Babat Gresik disebutkan bahwa beliau berkuasa antara tahun 1548 sampai 1605 Masehi. Saat dipimpin Sunan Prapen lah Giri Kedaton tidak hanya dikenal sebagai tempat belajar agama, namun menjadi daerah yang mempunyai pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan politik. Ya pemirsa sekalian, kita sudah sampai di depan makam. Terlebih dahulu kita akan menaiki beberapa anak tangga yang lumayan tinggi. Sunan Prapen merupakan putra dari Sunan Dalem, yang mana Sunan Dalem adalah putra dari Sunan Gresik atau Sunan Giri. Berarti Sunan Prapen adalah cucu dari Sunan Giri. Sunan Prapen adalah seorang pujangga besar, pengubah kitab Asror yang kemudian digunakan sebagai dasar menyusun Jongko Joyoboyo. Di samping itu, beliau juga seorang empu atau pembuat keris, yang salah satu karyanya terkenal dengan nama keris Suro Angun-Angun. Pada masa Sunan Prapen inilah Giri mengalami masa kejayaan. Menurut VOC, Sunan Prapen sebagai imam para raja yang mempunyai peran dalam memberikan berkah kepada raja-raja Demak dan Pajang yang baru dinobatkan. Bahkan beliau memiliki pengaruh besar sampai ke Kalimantan, Sulawesi, dan Lombok sampai Maluku, yang mana mereka diberikan restu oleh Sunan Prapen saat pelantikannya. Pengaruh Sunan Prapen di luar Jawa sebagaimana yang diriwayatkan dalam Babat Lombok, bahwa Islam dibawa ke Lombok dan beliaulah yang mengislamkan Raja Lombok. Kemudian pengaruhnya sampai ke Sumbawa, Sasak Barat, dan Bima. Sunan Prapen dengan segala kelebihannya akhirnya wafat dan digantikan oleh putra beliau yang bernama Panembahan Kawis-Guwo. Kepemimpinan Panembahan Kawis-Guwo ini tak banyak diungkap dalam sejarah. Kabarnya gelar Panembahan yang disematkan menunjukkan kalau kala itu pemerintahannya mengalami kemunduran. Di samping makam Panembahan Kawis-Guwo terdapat makam putra beliau yang bernama Panembahan Agung. Banyak sekali terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Panembahan Agung Giri, hingga akhirnya beliau berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, dan anggota keluarga beliau dimusnahkan seluruhnya. Sejak peristiwa tersebut berakhirlah riwayat Giri Kedaton. Demikianlah sejarah singkat Sunan Prapen yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari perjalanan hidup beliau. Apa? Pemirsa, saya lapar. Ini pembawa acara, jangan diikutin lagi acaranya. Nah ini tah barangnya. Karena beliau nggak modalin kru-krunya buat makan. Jadi jangan ikutin lagi acara ini. Pokoknya jangan pernah lagi trouble sama ini. Baca siapa namanya? Zaitun. Nih, kami disuruh makan pentol doang. Dan ternyata beliau adalah siapa? Pendiri alumni. Angkatan ke berapa? Kedua tah. Satu dari kedua. Dupaula ya. Naam.